Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Yogi Pratama dari kelas PSTC. Dan di sini saya akan membahas data model yang saya buat tentang data model untuk website pemesanan tiket destinasi wisata. Oke, jadi kita mulai dari entity yang pertama. Di sini ada entity pengguna dengan primary key-nya yaitu ID pengguna dengan tipe data integer. Dan yang dimana otomatis ketika dia primary key, maka dia otomatis akan menjadi mandatory atau dia wajib diisi dan tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini ada atribut username dengan tipe data varchar dengan panjang 20 dan merupakan mandatory. Selanjutnya ada atribut nama pengguna, email, dan password yang memiliki tipe data varchar dengan panjang 50. Dan di sini untuk tipe datanya saya menggunakan domain yaitu varchar 50 yang di dalamnya mengandung tipe data variabel karakter dengan panjang 50. Dan ketiga atribut ini merupakan mandatory. Dan selanjutnya ada atribut nomor HP dengan tipe data integer dan tidak merupakan mandatory. Jadi boleh kosong. Oke, jadi entity pengguna ini memiliki relasi one to many dengan entity pesanan. Jadi, satu pengguna ini dapat memiliki satu atau lebih pesanan, dan satu pesanan dapat dimiliki hanya oleh satu pengguna. Oke, jadi pada entity pesanan, untuk primary key-nya yaitu adalah ID pesanan dengan tipe data integer. Lalu untuk tanggal pesanan di sini menggunakan domain lagi dengan tipe data varchar dengan panjang 50 dan merupakan mandatory. Lalu ada atribut total pesanan dengan tipe data integer dan merupakan mandatory. Dan terakhir ada pesanan lunas dengan tipe data boolean dan merupakan mandatory. Jadi pesanan lunas ini jika dia bernilai true, maka dia pesanannya lunas dan sebaliknya. Karena itu dia menggunakan tipe data boolean. Oke, selanjutnya untuk entity pesanan ini memiliki relasi one to one dengan entity destinasi. Dan di sini ada mandatorinya. Jadi setiap satu pesanan ini dia wajib memiliki satu destinasi. Dan satu destinasi ini bisa dimiliki oleh satu pesanan. Jadi setiap pesanan ini dia hanya boleh punya satu destinasi. Karena setiap pengguna memesan, dia tidak mungkin memesan destinasi yang berbeda gitu, karena misalkan satu di Bali, satu di Candi Borobudur. Nah, itu kan tidak memungkinkan. Nah, makanya dia setiap satu pesanan hanya boleh memiliki satu destinasi. Dan kalau dia penggunanya ingin memesan destinasi yang lain, maka dia harus memesan melalui pesanan yang baru, seperti itu. Oke, di sini untuk entity destinasi dia memiliki primary key yaitu ID destinasi, lalu ada ID destinasi dengan tipe data integer, lalu ada nama destinasi dengan tipe data varchar dengan panjang 50 dan merupakan mandatory. Lalu ada harga destinasi dengan tipe data integer dan merupakan mandatory. Oke, selanjutnya di sini untuk entity destinasi memiliki relasi many to one dengan kategori destinasi. Jadi, satu destinasi ini dapat memiliki satu kategori destinasi, dan satu kategori destinasi dapat dimiliki oleh satu atau lebih destinasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kategori destinasi. Di sini ada ID kategori sebagai primary key dari kategori destinasi dengan tipe data integer, lalu ada nama kategori dengan tipe data varchar dengan panjang 50 dan merupakan mandatory. Oke, ini merupakan konseptual data model dari database yang ini saya buat, lalu kemudian kita convert menjadi physical data model atau PDM. Nah, di sini sudah ada, jadi saya akan update saja. Nah, jadi ini untuk physical data model ya. Nah, di sini sudah ada untuk primary key dan juga foreign key-nya. Nah, di sini jadi pertama di sini ada foreign key yaitu ID pengguna yang mana karena dia berhubungan dengan entitas pengguna, jadi dia ada foreign key di sini. Lalu ada foreign key 2 yaitu ID destinasi yang diambil dari primary key dari entity destinasi karena pesanan dengan destinasi ini juga berhubungan. Oke. Selanjutnya di sini ada foreign key juga yaitu ID pesanan yang merupakan primary key dari entity pesanan. Lalu ada foreign key 2 juga yaitu ID kategori yang merupakan ID dari primary key dari
entity kategori destinasi. Oke, ini untuk physical data modelnya yang membedakan di sini ada foreign key-nya dari entitas yang berhubungan. Oke, selanjutnya kita akan generate menjadi database dengan mengklik menu database lalu kita generate database. Oke, dan di sini untuk lokasi dan namanya bisa kita set. Lalu jika sudah kita oke. Nah, di sini sudah berhasil tergenerate menjadi file database-nya. Sekarang kita coba buka. Nah, di sini otomatis dia akan menggenerate komen SQL dari data model yang sudah kita buat dan nantinya komen ini bisa kita langsung jadi masukkan ke dalam database SQL dan menjadi database yang siap kita gunakan sesuai dengan apa yang sudah kita modelkan. Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya dan terima kasih.